saiki lagi usum Pak, lagi usum gegeran antarane wong sing percaya nang Indonesia iki enek keturunane Mbah Kanjeng Nabi, kangge wong gak percaya nang Indonesia iki enek keturunane Mbah Kanjeng Nabi. Ana sing ngomongnya Wali Songo itu duduk keturunane Kanjeng Nabi. Gak nakoki kowe. Kita sebagai santri NU, Wali Songo ini lamun duduk keturunane Kanjeng Nabi. Apakah kemudian kita tidak berkewajiban tetap harus berterima kasih akan jasa-jasa beliau? Oh, paham ya? Kak baleni disangkas. Aja goblok-goblok. Wong NU sing cerdas lho, pek bocah. Lamun Wali Songo kuwi ora ana gedhe Mbah Kanjeng Nabi, apakah kita sebagai santri tidak berkeharusan berterima kasih kepada beliau-beliau akan jasa-jasa dakwahnya? Tetap berkewajiban apa ora? Artine getih iku gak penting. Mulai kapan getih iku penting? Wong getih gawan. Lah iya ora? Enek wong ditakdirne Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi anake Pak Kaji. Ana wong ditakdirno dadi anake bakul soto. Ana wong ditakdirno duwe getihe bakul wedhus. Ana wong ditakdirno dadi anake wali. Ana wong ditakdirno dadi anake nabi. Lho, kuwi para anak-anak kuwi mau njaluk apa? Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama, kewajiban yang sama untuk kemudian menjadi pribadi terbaik sesuai kapasitasnya. Ya Pak. Ora penting gede, ora penting. Aku ya anak kiai Pak. Ini mimbabi takabur nggih. Mboten mimbabi tahadus bin nikmah, mimbabi takabur. Kula niku anak kiai. Mangkane mbah yai ngeten kali kula rada ngajen. Mboten mergo kula, mboten mergo bapak kula. Apakah kemudian kula biyen inden ning Allah taala aku didadekno anake bapak kula? Nggih mboten, Pak. Tapi apa gunanya saya sebagai anak kiai yang katanya kiai besar, kakek saya yang katanya luar biasa, kemudian saya biasa-biasa saja bahkan di bawah standar. Enek faedahe, Pak? Kene, Pak. Kanjeng Nabi ae iku dawuhe mambat to'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau kamu kualitas ibadahmu, kualitas kehambaanmu tidak bermutu, maka darahmu sama sekali tidak akan pernah bisa bantu. Gak iso. Mangkane Kak Jaluk, kowe aja kakean cangkem, aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Ojo melu-melu, iku ketok gobloke, paham ora? Aku nyaput, aku tinggal takok iku jeneng kok mboten nate komentari niku napa? Lha nyapa aku komentari piye? Aku melu-melu koyo wong-wong semacam kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau-beliau itu. Terus mau sesuk ning awal mahsyar terus simpangan mek Kanjeng Nabi didangu. Lah, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kabeh putu-putuku ya? Jawabanmu piye aku pengen tahu simpangan kabeh Kanjeng Nabi terus moro-moro kowe mbiyen termasuk wong sing kampanye anti kabeh putu-putuku ya. Jawabanmu piye pengen tahu? Ayo kita rencanakan bareng-bareng dulu supaya kita sama-sama selamat, paham Makanya jawab aku, kau usah melu-melu dan itu tidak penting. Makanya Kanjeng Nabi ceklan utama. Kanjeng Nabi apa? Iktidak iku bil ulama. Al iktidak wal ittiba iku bil ulama. Tapi wal mahabbah iku bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babakan mengikuti, manut, madep, mantep itu ulama, dan ulama tanpa ras. Ulama iku arep endek dukur, arep pesek, arep bangir, arep kuning, arep
yang ulama tetap harus kita ikuti, harus menjadi panduan dalam hidup kita. Tapi mencintai, sekedar demen loh, menghormati, itu harus kita miliki untuk beliau-beliau yang memiliki tarikan benih-benih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa angel menghormati wong? Apalagi ini disebut sebagai, tapi yuk mohon maaf, tapi nggih nuwun sewu, siapapun, saya nggak ngomong apa-apa, beliau-beliau mohon maaf juga harus mengerti bahwa mbahnya, nenek moyangnya yang namanya Rasulullah Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a mingkues, hancurnya umatku, umatnya bahkan Nabi, umatku ini sahih, hadis sahih, di tangan pemuda-pemuda tidak bisa ngaji tapi berdarah kues. Artinya podo-podo ngati-ngati nih, paham ora? Podo-podo ngati-ngati nih, jenengan ngati-ngati, kita juga berhati-hati sebagai masyarakat biasa. Awake dhewe kan wong desa to, Pak. Awake dhewe kan getih campuran sate to. Getih kan mambu-mambu wedhus, ojo perengus. Yo piye lah Pak, wong awake dhewe kuwi mati urip. Awake dhewe sesuk iki kangelan tenan ngarsane Allah Taala, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuka syafaat hanya Kanjeng Nabi. Terus mau Kanjeng Nabi kecewa dengan kita. Kowe mbiyen kampanye musuhi putu kowe terus piye? Njaluk tulung sapa kowe? Kowe njaluk tulung sapa? Mangkane lek awake dhewe gak ngerti permasalahane mending meneng wis ta lah. Nek ana ulama entah itu minhum yakni minal habaibis sadah atau minal jawiyin minan nusantariyin, siapapun ulamanya, awake dhewe kudu tetap angkat topi, kudu tetap sungkem, kudu tetap geprok ning andhape, mati urip derek ning beliau-beliau. Kalau hanya sekedar menghormati saja, itu perintah Kanjeng Nabi. Seorang Bishr al-Hafi kemudian ditanya oleh Rasulullah dalam sebuah mimpi, ya Bishr, atadri lima rafa'akallahu baina akranik. Bishr, kowe ngerti gak nyapa sebabe kowe kok diangkat Allah di antara orang-orang yang lain? Kowe nyapa kok keramatnya gak karuan di antara teman-teman kamu yang lain? Ma'adri ya Rasulullah, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bittibaika li sunnati, bittibaika li sunnati wattibaika wa khidmatika lil ulama is-salihin wa nasihatika li ikhwanik wa mahabbatika li ahli baiti wa ashabi. Delok niku dhewe Kanjeng Nabi. Nyapa sebabnya seorang bisa keramat dengan rasanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sebabnya derek sunnah Kanjeng Nabi, sebabnya manut pasah bongkoan kabeh kiai-kiai, kabeh kanca-kanca dulur apik. Kemudian memiliki rasa mahabbah terhadap ahli baitin Nabi dan juga para sahabat Kanjeng Nabi. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebenarnya saya ingin menyudahi vlog statement pendapat terkait dengan polemik nasab Habib Alawi. Tapi semakin kesini semakin banyak yang komen, semakin banyak tokoh-tokoh Gus-Gus NU yang komen. Tetapi tidak semuanya komentarnya, opininya menurut saya memahami duduk persoalan itu ya. Jadi mungkin mendapat laporan dari santrinya atau asistennya tentang polemik ini, tapi tidak utuh, tidak lengkap, bahkan mispersepsi, mispengertian gitu ya. Termasuk ini tadi dari Gus Kausar, pengasuh pondok pesantren Loso di Jawa Timur. Pondoknya gede banget, banyak jamaahnya. Nah,
menurut saya memang ada yang mispersepsi, ada yang salah pengertian. Tidak mungkin Gus Kausar karena sibuk berceramah ya, sibuk mulang ngaji, sibuk diundang menjadi mubalik terkenal di Indonesia, sehingga mungkin tidak sempat untuk mengikuti informasi dan duduk persoalan sebenarnya apa itu. Tapi kadung memberikan komentar ya. Oke, ada beberapa catatan ini tadi. Ini ceramahnya panjang nih ya, ada sekitar hampir 1 jam kalau nggak salah. Tapi saya ambil yang di bagian terakhir yang khusus membahas tentang kontroversi nasab ini. Yang pertama, dia tadi di awal prolognya mengatakan tentang polemik ini. Beliau mengatakan bahwa ada kelompok yang percaya dan tidak percaya Wali Songo adalah keturunan Nabi atau bukan. Nah, dari sini ini sudah sudah keluar dari akar persoalan yang sesungguhnya sedang kita hadapi. Sudah keluar dari rel persoalan, dari maf'ul bihnya udah di luar jalur ini. Jadi begini Gus, ini mudah-mudahan beliau menonton video saya. Jadi maksudnya untuk tambah referensi agar informasi yang diterima menjadi lengkap gitu ya. Jadi ini bukan persoalan Wali Songo itu zuriat Nabi atau bukan. Kalau Wali Songo dalam konteks perdebatan hari ini, baik kubu Pak Alawi maupun kubunya Kiai Imaduddin Usman sama-sama mempercayai zuriatnya Nabi, Sayyid dan Syarif. Itu tidak ada perdebatan terkait dengan hal itu. Semuanya percaya. Ulama-ulama NU di Indonesia semuanya percaya bahwa para Wali Songo adalah zuriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang meragukan itu. Kalaupun ada yang meragukan itu bukan dari kelompok yang hari ini sedang berpolemik, bukan dari kalangan ulama dan tokoh-tokoh NU, tapi dari kelompok Wahabi. Ya, ini nggak tahu kok tiba-tiba yang menjadi topiknya ini. Yang menjadi topik utamanya adalah ya Gus Kausar adalah diragukannya silsilah nasabnya para habaib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi yang menjadi topik utama akar perdebatan adalah diragukannya nasabnya para habaib al-Ba'alawi yang yang dikelola, ditangani oleh Robito Alawiyah sebagai betul-betul zuriatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa itu diragukan? Karena ternyata dari riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dari buku-buku nasab pada abad ke-4 ke-5 Hijriah ternyata tidak nyambung. Nenek moyangnya para habaib Balawi, yakni yang berujung pada Imam Ubaidillah. Ternyata pada kitab nasab tadi itu, abad 45 itu, tidak nyambung kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Itulah mengapa kemudian nasabnya para habaib dinyatakan batal, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Gus akar persoalannya di situ, bukan nasabnya Wali Songo, bukan Wali Songo, bukan Wali Songonya. Wali Songo semuanya sepakat nyambung kepada Rasulullah SAW. Kalaupun ada terkait Wali Songo adalah ucapan dari oknum-oknum Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Itu. Wali Songo zuriatnya terputus kepada Nabi, iya. Zuriatnya ya bukan Wali Songonya, karena katanya dari jalur perempuan itu. Oke, kembali ke topik utama. Ya, mudah-mudahan jelas ya duduk persoalan. Yang kedua, beliau mengatakan, Gus Kausar mengatakan getih itu tidak penting. Ini juga rancu. Ya, saya tidak tahu getih yang dimaksud getihnya siapa atau darahnya siapa. Getih itu darah ya. Darahnya siapa yang dianggap oleh Gus Kausar tidak penting. Tetapi kalau dari
runtutan ceritanya barangkali adalah yang beliau maksud adalah getihnya Wali Songo. Karena beliau kemudian mengatakan seandainya pun Wali Songo bukan keturunan Nabi, tetapi karena Wali Songo adalah orang-orang alim tetap dihormati. Mungkin itu. Jadi penghormatan terhadap Wali Songo bukan karena getihnya, tapi karena keilmuannya, perannya, jasanya di Indonesia ini. Nah, terkait getih secara umum, ya memang kalau getihnya orang biasa, orang awam, mungkin bisa dikatakan tidak penting. Tapi kalau getihnya Rasulullah, orang mengatakan dalam darahnya mengalir darah Rasulullah, itu menjadi penting. Karena bisa menyesatkan orang lain. Selain menyesatkan diri dia sendiri, juga menyesatkan orang lain. Dua, yang ketiga nih yang tadi saya catat. Ada orang yang tidak mencintai dzurriyyat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengkampanyekan dzurriyyat Nabi anti terhadap dzurriyyat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan besok kalau hari kiamat bertemu Rasulullah, ditanya oleh Rasul, kamu dulu yang mengkampanyekan orang yang anti dzurriyyat Nabi ya, gitu. Mau apa Nabi itu? Ini tumpang tindih, kontroversi dengan pendapat sebelumnya. Katanya getih tidak penting. Katanya getih tidak penting. Lah, kalau kemudian beliau kemudian mengatakan bahwa wajib mencintai mahabbah terhadap dzurriyyahnya Ahlul Bait, terhadap orang yang memiliki darahnya Nabi, keturunan Nabi. Artinya penting, Gus. Iya kan? Artinya penting kan kalau kemudian sampai nanti di hari kiamat getihnya keturunannya Rasul itu bisa menyelamatkan umat Islam. Artinya penting. Ya, makanya ini getihnya tadi getih siapa dulu gitu loh. Ya ini kan statement antum dibantah oleh antum sendiri di urutan ceramahnya gitu loh. Artinya getih bisa penting bisa tidak, tergantung getihnya siapa gitu. Kemudian berikutnya ini Gus Kausar framingnya mindsetnya memang sudah mindsetnya ya maklum lah ya, Gus Kausar masih muda, hidup di generasi saat ini gitu ya. Jadi kalau mindsetnya bahwa para habaib itu adalah Ahlul Bait, dzurriyyah Nabi, sangat bisa kita maklumi, sangat bisa kita pahami, apalagi beliau di pondok pesantren yang besar di Jawa Timur. Jadi saya kira tidak pernah lepas dari komunitas dan hubungannya dengan para habaib. Jadi sangat bisa kita pahami gitu. Jadi Kiai Maduddin Usman bukan sedang mengkampanyekan anti terhadap dzurriyyat Nabi. Ini perlu diluruskan. Kiai Maduddin Usman dan kiai-kiai yang lain itu mempersoalkan ini, bukan sedang berkampanye anti terhadap dzurriyyat Nabi, Gus. Justru sebaliknya sedang mencintai, menjaga kesucian dzurriyyat Nabi. Sehingga orang yang mengaku memiliki darah, yang mengaku sebagai keturunan Nabi harus diverifikasi, harus dibuktikan betul-betul sesuai dengan standar keilmuan yang ada. Demi apa? Demi kesucian Nabi, demi kesucian keturunan Nabi. Ya bukan sedang membenci anti keturunan Nabi. Nah, kalau para habaib tidak terima dengan hasil tesisnya Kiai Maduddin Usman, dinyatakan terputus silsilahnya kepada Nabi, ya dibuktikan dengan standar pembuktian yang dibutuhkan secara ilmu nasab. Begitu. Ya, jadi memang ini zigzag, tidak konsisten kalau menurut saya secara keilmuan gitu ya. Tetapi akar persoalannya adalah mispersepsi tentang topik utama tadi, tentang apa sesungguhnya objek masalahnya ini. Nah, kemudian dengan Ahlul Bait Nabi, tadi beliau mengatakan berulang-ulang dibutuhkan sikap mahabbah, sikap cinta, mencintai. Makanya
orang-orang yang mengaku bernabi itu kan menyebut para pengikutnya sebagai muhibbin, sebagai orang yang mencintai para pecintanya. Ya oke, dengan standar kecintaan yang seperlunya, sebagaimana diatur oleh syariat, bukan yang berlebihan, bukan mengkultuskan, bukan pasrah gelondongan gitu. Cuman persoalannya adalah tadi, ahlul bait beneran atau bukan, itu ya sedang menjadi persoalan. Itu loh Gus ya. Kalau ahlul bait bener ya oke. Kan persoalannya adalah ahlul bait betul apa tidak gitu loh. Karena antum mengatakan bahwa terhadap ahlul bait Nabi itu perlu cinta, perlu mahabbah, perlu menghormati, itu membuktikan bahwa getih itu penting. Getihnya Rasulullah itu penting. Darahnya Rasulullah itu penting. Darah keturunannya Rasulullah itu penting untuk dihormati. Sekali lagi untuk dihormati, bukan untuk kemudian diikuti, disembah, dipuja-puja, tetapi getih dan darah yang betul-betul meyakinkan bahwa itu adalah getih dan darahnya Rasulullah SAW, bukan getih darah orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak bisa membuktikan diri keturunan Nabi. Nah, itu getih yang berbeda itu. Nggak tahu getihnya siapa. Yang intinya bahwa getih itu penting kalau getihnya Rasulullah. Sepakat dalam hal ini. Tidak penting kalau getih palsu gitu. Nah, yang menarik ini, yang menarik adalah usah melu-melu, nggak usah ikut-ikutan kalau nggak ngerti masalah, lebih baik meneng gitu. Sepakat ya. Kalau nggak tahu masalah lebih baik meneng, nggak usah ikut-ikut nelusur tentang nasab kalau nggak tahu ilmu nasab. Lalu seperti apa? Ngikutin. Baca loh, Piye Maduddin itu sudah mengeluarkan buku tentang pentingnya ilmu nasab, tentang terputusnya nasab Alawi. Baca aja. Biar tahu gitu loh, biar nggak kuper. Jadi ketika nanti nanggapin connect gitu, paham gitu. Iya, bukan kemudian harus ikut-ikutan menelusur tentang ilmu nasab ya. Kalau nggak paham ilmu nasab, telusur ilmu nasab ya bisa baca kitab kuning juga. Tidak masalah ikut-ikutan nelusur itu ya salah kedaden nanti. Tapi penting sama kayak orang tahlilan. Kalau nggak tahu tentang dasar-dasar dalil-dalil tentang tahlilan, nggak bisa baca referensi tahlilan, ya terlibat masuk mencari sendiri dalilnya kan kesulitan. Ya ikuti aja yang kita yakini ulama yang alim yang paham tentang tahlilan, dalil-dalilnya tahlilan. Ya kan begitu. Cukup. Sama dengan orang nggak tahu ilmu kesehatan, nggak tahu ilmu kedokteran, nggak tahu ilmu pengobatan, nggak usah ikut-ikutan. Pusing sibuk memikirkan ini obat ini kandungan vitamin C-nya berapa, vitamin D-nya berapa, nggak tahu. Ikut malu aja dengan dokter yang paham tentang itu semua, kan selesai. Nah itu, jadi tahu nanti ketika sakit, loh saya harus, ini sakit apa nih, saya sakit pilek, oh ya beli Podrek, kan begitu. Ultra flu gitu. Ya kalau nggak tahu persoalan nanti sakit pilek yang diminum obat panu kan repot, nggak sembuh malah. Metodongan begitu. Oke, itu saja komentar saya terkait dengan potongan ceramahnya Gus Kausar dari Peloso, Jawa Timur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.